Hampir 3 bulan berpisah, rasa rindu membuncah di dada Indra Bekti. Ia tak biasa dengan situasi aneh yang begitu menyiksa. Bekti tak biasa tanpa anak-anak, tanpa Dila di sisi. Logika perpisahan ternyata tak sanggup membendung rindu. Pada saat yang sama, Dila pun merasa kehilangan. 12 tahun hidup bersama, tiba-tiba terpisah. Bukankah ini pertanda bahwa Bekti dan Dila sesungguhnya ditakdirkan untuk bersama? Maksudnya kalau di kamar sendiri lagi. Karena panggilin Pocica sih. Jadi di situ aku di kamar sendirian gitu ya, walaupun seperti itu ya kadang suka kangen ya gitu ya. Namun juga kita udah sama-sama, apalagi sama anak-anak gitu khususnya. Mereka biasanya ribut gitu, berbareng kita nonton bareng sama-sama gitu. Tapi ya itu digantikan dengan kadang kalau pengen gitu aku telepon video call ya sama bundanya atau sama anak-anak juga gitu. Jadi ya mengobati rasa rindu seperti itu aja sih. Kehilangan ada, sosok satu sama lain kan ada lebih dan ada kurangnya. Mungkin lebih kehilangan, terus lebih kayak mau lebih terbuka, terus lebih kayak lebih mencari gitu-gitu sih. Aku ngerasanya untuk belajar kesananya gitu. Jadi dua-duanya juga sama keluarga satu sama lain juga ya, jadi lebih kenal dan lebih silaturahminya lebih dekat lah gitu intinya untuk sekarang. Tetapi itulah seninya hidup. Orang tidak akan tahu arti terdalam dari kebersamaan kalau tidak ada perpisahan. Tidak akan pernah bersyukur sebelum apa yang dimiliki satu persatu hilang. Inilah sekolah kehidupan yang tidak pernah didapat di bangku kuliah manapun. Menggulati semua dinamika pasang surut rumah tangga dengan jujur, lalu belajar dari sana sepertinya menjadi pilihan Bekti dan Dila. Didoain saja, pokoknya semuanya dari awal aku ngomong sama dari perpisahan juga kita dua-duanya ini lagi belajar untuk memperbaiki satu sama lain gitu. Semoga karena nggak mau kedepannya lebih buruk lagi atau gimana gitu. Jadi udah 12 tahun bersama gitu kan ya. Terus ya nggak pengen ini sebenarnya terjadi, tapi gimana juga ya dijalanin dulu prosesnya ya. Tapi aku pengennya udah saling saling mengenal dan nggak ada lagi masih ditutupi, lebih terbuka lagi, terus berubah menjadi lebih baik keduanya gitu aja. Tampil sefrekuensi, Indra Bekti dan Dila seolah memberi sinyal kuat akan adanya rujuk. Namun bagaimana dengan faktor keluarga besar masing-masing yang kabarnya punya andil tersendiri dalam perpisahan Bekti dan Dila selama ini? Pokoknya sih aku Mas Indra itu realitinya sebenarnya bukan nggak mempedulikan, tapi ini keputusannya nanti balik lagi ke aku dan Mas Indra gitu. Ya tapi akan dikomunikasikan ke keluarga. Dan keluarga juga mengizinkan gitu. Dila juga mau membuka hatinya gitu ya. Kalau aku sih maunya ya kalau misalkan boleh dibilang ya misalnya kita bisa rujuk, kenapa tidak gitu. Itu kan keinginan saya gitu. Nah dari Dila kita belum pernah tahu juga gitu kan seperti apa gitu dari keluarganya Dila atau dari keluarga aku juga gitu. Ini masing-masing gitu lagi membenahi diri dulu aja deh, membenahi diri, membenahi hati kita sama-sama supaya ya jangan sampai yang saling menyakiti lagi gitu. Perpisahan Dila dan Bekti di saat Bekti tengah terpuruk oleh ujian kesehatan memang menjadi kontroversi tersendiri hingga saat ini. Namun lepas dari semua spekulasi tersebut, hati Bekti dan Dila sejatinya mempunyai suara sendiri. Sesekali bisikan lembut itu mungkin bisa diabaikan, namun tidak untuk seterusnya. Setelah sekian lama terpisahkan, kini Dila dan Bekti datang dengan pengakuan akan rasa kangen, manja, dan cinta yang tidak berubah. Hal itu makin diperkuat lagi dengan anak-anak yang ingin ayah dan ibunya senantiasa berada di sisi mereka. Lantas, benarkah Bekti dan Dila sudah sepakat untuk bersama kembali? Adakah rintangan dari lingkaran terdekat yang membuat jalan menuju rujuk ini tidak semulus yang diharapkan? Maksudnya kayak perhatian apa-apanya nggak pernah berubah sampai detik ini gitu. Cuma ya menurut aku dia lebih manja, lebih banyak nyariin gitu sekarang. Seminggu sih sekali ya kalau misalnya kita mau coba bertemu, tapi lihat schedule aku juga, schedule anak-anak juga, bunda juga seperti apa untuk kita bisa bertemunya gitu ya. Ya itulah kadang
kangen banget ya biar bisa tiap hari gitu. Aku nggak mau, aku tidak mau melihat anak-anak aku sedih apapun itu. Banyak-banyak, udangnya belum. Ini sebentar lagi.